Mari kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hatiku berada Allah hidupku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ aku bekerja. Bertolong dari Tuhan sendiri. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Padamu lah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamu lah aku berlindung. Jangan campakkan.
tolong aku dari Engkau Tuhan, Raja semesta alam, penjaga yang tidak pernah terlelap, takkan terlelap, takkan tertidur Tuhan. Kau jauh, Kaulah Tuhan semesta alam, tak kuasa takkan kami biarkan kami berharap padamu Tuhan. Kami selalu ajarlah yang kau perbuat, dan jiwa kami akan mendapatkan ketenangan. Haleluya. Kami mau Allah Israel yang tidak pernah tertidur. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami buka hati pada pagi hari ini. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa, dan meninggikan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sekalipun daging dan hati kami habis lenyap, namun Engkaulah tetap Tuhan dan Raja kami. Engkaulah tempat perlindungan, menara kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom sahabat GSCC, brother and sister yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Dia tidak akan tertidur, Dia yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Amin. Pagi hari ini saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 118, 19, 120, 121, 122. Firman Tuhan dari Mazmur-Mazmur yang luar biasa. Namun sebelum lebih lanjut lagi, please like, comment, share, and subscribe for more videos. Buat Gracia Hope Compassion Channel, kami rindu untuk terus menjadi berkat. Bersama kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara yang sudah setia mengikuti pemberitaan firman Tuhan 5 pasal per hari melalui channel Gracia Hope Compassion Channel, mari kita tetap konsisten, kita tetap menjaga hati, kita tetap menjaga iman. Jangan kendor saudaraku, sebab tidak pernah akan berkekurangan orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Bagi yang sudah share, like, comment, share, and subscribe, makasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan judul Penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Saya suka dengan Mazmur 121, itu Mazmur yang luar biasa, bagaimana Tuhan begitu berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Dari pasal 118, beberapa ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan di sini, bahwa judulnya perikopnya adalah nyanyian pujian. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur bukan saja sekedar dia mengalami yang namanya proses, ujian, tantangan, tapi dia juga mengalami yang namanya penolakan. Saudara pernah merasa tertolak? Ada orang merasa tertolak karena perasaannya saja, karena dia seorang yang introvert, karena dia seseorang yang memiliki latar belakang dengan kehidupan yang inferior, kemudian dia merasa minder. Tanpa sebetulnya dia tidak dikucilkan, tapi perasaannya sendiri yang merasa diri terkucil. Ada juga orang yang merasa tertolak karena benar-benar ditolak. Di sekolah dia dibully, di rumah dia tidak diterima. Biasanya sindrom anak kedua itu banyak mengalami rasa tertolak. Bukan karena orang tuanya tidak mencintai dia, tetapi karena biasanya anak yang paling disayangi anak pertama.
Begitu anak kedua mendapat anak kedua, anak yang disayangi adalah anak kedua. Tapi begitu anak kedua mendapat adik, anak kedua itu diabaikan, anak yang pertama itu begitu diandalkan, anak yang ketiga, anak bungsu itu yang paling disayang. Sindrom anak kedua itu secara psikologis seperti itu. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua pribadi disayang oleh Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita merasa tertolak. Karena penolakan itu kadangkala iblis mengambil keuntungan dengan membuat kita merasa tidak berharga. Kita adalah orang yang berharga. Pemazmur ternyata bukan sekedar dia telah mengalami begitu banyak goncangan, tapi dia merasa bagaimana ditolak manusia, tapi Tuhan tolong dia. Tuhan kekuatan dan mazmur kita, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Wow, saudara, bukan sekedar dia mengalami penolakan dari manusia, tetapi dia mengalami bagaimana Tuhan hajar dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya anak-anak yang dikasihi, yang disayang, yang benar-benar disayangi adalah anak-anak yang dihajar. Karena anak-anak dihajar ini supaya tidak binasa, saudara. Dan seseorang yang bisa, pemazmur yang bisa melahirkan pujian penyembahan karena dia mengizinkan Tuhan menghajar kehidupannya. Orang yang mau dipimpin, orang yang mau dihajar, orang yang mau dibentuk adalah orang yang akan mengalami pujian penyembahan yang realistis. Tidak mungkin kita menjadi seorang pemuji dan penyembah tapi kita nggak mau diproses. Kita tidak bisa menang dari penolakan, kita tidak bisa menang dari hajaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pemazmur hidup bagi Tuhan. Dan dia bukan sekedar mengalami Tuhan, tapi dia menyaksikan kebaikan Tuhan bukan dari apa kata orang, tapi alami sendiri. Setelah dia alami sendiri, dia bisa menyaksikan kepada orang lain. Dan wujud dari kesaksian itu adalah pujian dan penyembahan. Itu sebabnya pemuji, pemazmur bukan sekedar menjadi penulis lagu, tetapi menyanyikan sebuah pujian penyembahan yang lahir dari kehidupan pribadi yang sudah melewati masa-masa kekelaman, ditolak, dihajar, dan ketika dia sudah melewati semuanya itu, maka pujian penyembahan di dalam Tuhan itu akan terjadi dalam hidupnya. Saudara, yang terbaik dalam kitab Mazmur adalah Mazmur 119. Karena di Mazmur 119 ini adalah Mazmur terpanjang, 176 ayat, dan di dalamnya tidak ada satupun kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 176 yang tidak menyebutkan tentang bahasa-bahasa yang sinonim dengan kata Taurat, perintah, ketetapan, titah, hukum, dan juga firman, ya, semuanya di dalam setiap ayat mengungkapkan ada kata-kata yang sinonim dengan Taurat. Taurat, titah, perintah, hukum, ketetapan, firman, perkataanmu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 119 menyebutkan ungkapan betapa cintanya pemazmur ini kepada Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat yang terakhir berkata, aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini sebab perintah-perintahmu tidak kelupakan. Saudaraku, pemazmur adalah seorang yang mencintai Tuhan. Jadi saudara, kalau engkau dan saya adalah pemuji dan penyembah, kalau kita tidak menyukai firman Tuhan, yang ada adalah bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Mulut kita punya kata-kata yang indah, tetapi kita nggak mengalami proses untuk mencintai Tuhan. Mustahil seorang pemuji dan tidak mencintai firman, tidak suka baca firman. Nonsense, saudara. Lihat, saya akan bacakan ini dari ayat 9, 10, 67, 71, dan seterusnya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Jaga sesuai dengan firman Tuhan. Jangan masih muda, sudah kenal Tuhan. Sudah kenal Tuhan nih, udah bertobat, tapi nggak mencintai firman Tuhan. Sia-sia pertobatan kita, saudara. Bahkan pertobatan itu akan mengalami jatuh dan jatuh dan jatuh kalau kita tidak dijaga. Karena kelakuan kita hanya bisa dijaga dengan firman. Kalau anak muda sudah bertobat, terus dia tidak mencintai firman, tidak dijagai dengan firman, itu sama sekali mustahil, saudara. Karena kita tidak bisa menjaga kelakuan kalau bukan dalam Tuhan. Dengan segenap hati aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kunci untuk berkemenangan, hati itu harus diisi janji Tuhan, bukan kepahitan. Amin. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi saudara, tertindas itu baik, supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Ayat 71 katakan, kalau kita tidak mengalami penindasan yang ada enak-enak aja,
kita mungkin tidak tergerak untuk mencari Tuhan. Tapi kalau kita mengalami apa yang Tuhan izinkan terjadi, di situ kita belajar. Ayub belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan pada waktu dia mengalami tekanan yang diizinkan Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara bayangkan pada zaman Daud, zaman Salomo, Daud mengumpulkan emas supaya Salomo bisa membangun kerajaan. Pemazmur ini memiliki kekayaan yang tiada tara. Dikatakan kurang lebih setiap tahun sekitar 600-an triliun yang didapatkan Salomo dari semua hibah dari raja-raja yang menyukai dia. Nah, saudara, bicara soal keping emas perak itu nggak terhitung, saudara. Bahkan perak dianggap benda yang tidak berharga pada zaman Salomo. Taurat melebihi keping emas dan perak. Taurat itu berbicara firman Tuhan. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Hati-hati, saudara. Barang siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Firman Tuhan harus menjadi kegemaran, karena kalau tidak kita binasa, saudara. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Wow, firman Tuhan itu menghidupkan, saudara. Bahkan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bila tersingkap, firman itu memberi terang. Karena dia pelita, otomatis dia memberi terang. Tapi jika tidak tersingkap, kita tetap tinggal dalam kebodohan. Kalau kita masih memiliki selubung-selubung di dalam pikiran, mata, batin, hati, dan roh kerohanian kita, sekalipun kita udah melayani, sekalipun kita udah setia, sekalipun kita sudah melakukan banyak pelayanan, tapi kalau kita tidak mengalami penyingkapan firman, yang ada di pikiran kita adalah kebodohan. Yang ada di pikiran kita adalah tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, tidak ada takut akan Tuhan. Firman bila tersingkap, kalau tidak akan mengalami kemenangan. 7 kali dalam sehari aku memuji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Besarlah ketentraman bagi orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Jadi saudara, Daniel memuji Tuhan itu 3 kali sehari. Tetapi Daud memuji 7 kali sehari. Orang yang memiliki kebiasaan yang spontanitas itu karena hatinya ada cinta. Makanya saudara, Mazmur 119 itu berbicara tentang orang yang berbahagia karena mencintai Taurat Tuhan. Yang tidak mencintai Taurat Tuhan ke laut aja, tenggelamkan. Saudara, kita harus mencintai Taurat Tuhan. Dikejar-kejar fitnah dalam kesesakan, dia berkata, lepaskan aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Mazmur 121, saudara. Ketika di dalam tekanan, saudara, pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nyanyian Syiar Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Orang ketika disuruh ke gereja dipaksa-paksa dan tidak bersuka cita, ada roh yang lain di dalam dirinya. Tetapi roh yang benar adalah ketika kita diminta datang ke rumah Tuhan. Wow, bergirang, bersuka cita. Ayo menabur untuk pembangunan rumah Tuhan, bersuka cita. Karena Daud dengan sengaja mengumpulkan harta untuk membangun rumah Tuhan. Makanya saudara, kalau kita diminta pergi ke rumah Tuhan, itu luar biasa. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. Selalu kita berdoa semoga kesejahteraan ada di dalammu. Karena rumah Tuhan, kita hendak mencari kebaikan bagi rumah Tuhan. Berdoa untuk Israel, saudara. Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita kembali ke Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan katakan, kalau engkau mencari ke kanan dan ke kiri, pembicara firman Tuhan tidak selalu mengerti apa yang kau rasakan. Tetapi kadangkala Tuhan menitip perkataan firman Tuhan untuk membuat engkau mengalami penyingkapan di dalam roh. Dan ketika penyingkapan dalam roh itu terjadi, firman Tuhan disingkapkan, maka terang benderang dan kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita layangkan mata kita ke gunung-gunung karena kita seringkali bingung, ada masalah. Masalah tuh setiap orang sebetulnya beda-beda, saudara. Jadi pengkhotbah tidak selalu mengerti apa yang kau rasakan. Tapi permasalahan yang berbeda-beda ini membuat kita tuh terus butuh untuk mencari Tuhan. Nah, kita lihat kiri, lihat kanan. Kadang hamba Tuhan tidak bisa menyelesaikan persoalan, tapi ada satu pribadi yang bisa menyelesaikan, yaitu Yesus Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Dia pencipta yang menjadikan langit dan bumi. Kalau dia menciptakan, saudara, dia tahu betul
Ya, spare part mana yang cocok, ini spare part mana yang KW, yang asli, yang mana dia cocoknya, yang mana. Bahkan dia tahu membentuk kita. Saudara, kita adalah 1 berbanding miliaran billion ya, billion orang yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan mengenal kita itu pribadi lepas pribadi. Dan saudara bayangkan, doa kita secara pribadi itu Tuhan tahu, Tuhan kenal. Jadi kalau kita katakan curhat nih ya, curhat ke orang A, B, C, D, dan berharap orang itu bisa mengerti kita. Manusia kadang nggak bisa ngerti. Karena manusia kalau dia face to face mau counsel, dia harus face to face, harus sendiri. Tapi kalau kita dengan Tuhan, ketika Tuhan di dalam saat yang sama dia maha hadir dengan orang lain, dia bisa maha hadir dengan kita dan mengetahui semua. Dan karena kita ciptaannya, dia tahu spare part ini mana yang nggak cocok, ini harus diganti, saudara. Dan satu hal, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kalau dia membiarkan kakimu goyah, itu karena Tuhan mengizinkan untuk sejenak engkau mengalami proses. Tapi sesungguhnya, seperti firman Tuhan katakan tadi, di dalam Mazmur 118, Tuhan menghajar aku, tapi dia tidak membiarkan kita mengalami kebinasaan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, hari ini, pagi hari ini, saudara pasti ngantuk, ya kan? Karena berdoa pada pagi-pagi hari, waktu hari masih gelap. Dan kita setiap hari butuh tidur, saudara. Butuh sekali tidur. 8 jam, minimal 4 jam. Ya kalau seringkali lembur, kadang 3 jam, saudara. Tapi sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Itu sebabnya Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau tidur, Tuhan tidak tidur. Karena dia sibuk menyediakan segala sesuatu untukmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau. Siang begitu, tapi bulan pada waktu malam juga tidak akan menyakiti engkau. Dia akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kurang apa janji Tuhan? Dia adalah penjaga Israel, pencipta langit dan bumi, dan dia menyediakan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin kami tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam pergumulanmu. Tapi hari ini, maukah engkau menyerahkan hidupmu bagi Tuhan? Saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, memberikan hatimu kuat untuk menanggalkan segala apapun yang mengikat kehidupanmu. Mungkin hari ini engkau sedang galau, mungkin hari ini engkau sedang mencari jawaban, dan mungkin hari ini ketika engkau curhat, engkau enggak puas. Mungkin hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau tidak puas. Satu hal Bapa di surga kiranya menyingkapkan firman-Nya kepadamu dari segala selubung yang menutupi mata rohanimu. Hari ini kalau engkau masih diikat dengan masa lalumu, engkau masih diikat dengan dosa kecil-kecil, engkau masih diikat dengan roh dusta, hari ini dilepaskan dalam nama Yesus. Hari ini hamba berdoa menumpangkan tangan bagi setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Di tempatmu yang berada saat ini, engkau disembuhkan dari penyakit kanker, asam lambung, asam urat, dari penyakit degeneratif, diabetes. Dalam nama Yesus, sisa bekas-bekas operasi, bekas kemoterapi, dijamah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan sungguh ajaib ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, bekas stroke, bekas kelumpuhan, bekas kecelakaan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dan segala penyakit lain-lainnya, Tuhan memberkati penyakit demensia, inang tua lia, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati memulihkan dalam nama Yesus. Inang Udaya Risma Tuhan dalam pemulihan setelah kemoterapi dan stroke ringan dipulihkan, dan kami percaya kami terima kesembuhan dengan iman. Nama Eske Tuhan, dalam kesehatan kekuatan engkau pulihkan Tuhan. Bapak Adrianus J. Napitupulu dalam nama Yesus. Ibu Leni Sarop Manaroinsong dalam nama Yesus disembuhkan. Ibu juga Tuhan Fike Sumeke Tuhan dalam nama Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa mereka terima kesembuhan daripada Tuhan. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Datangnya dari Tuhan semesta alam yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur, penjaga Israel. Dia akan menopang kita, dia menaungi kita di sebelah tangan kanan kita. Matahari tidak akan menyakiti kita pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita sekarang sampai selama-lamanya.
Bapak, hari ini juga kami bersyukur dan berdoa untuk putri kami, Queen Gracia Kalista Brigita Sarana Pitupulu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di usianya yang ke-12 tahun, umur panjang, kesehatan, kekuatan, dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi, bukan daripada kata orang tua. Bapak, kami berdoa dia dilawat dia, Tuhan melawat dia dalam nama Yesus, dalam suatu perjumpaan spesifik, perjumpaan pribadi, dia boleh telinga rohaninya terbuka, mata rohaninya terbuka, keahlian kasih karunia-Nya Tuhan Engkau berkati, Engkau urapi, sehingga apapun yang menjadi hobinya Tuhan adalah untuk memuliakan nama Tuhan, dan Engkau telah memberikan dia talenta-talenta bermain musik, bermain rebana, dan kepintaran hikmat di dalam dia memprioritaskan Tuhan, sehingga Queen Gracia menjadi anak yang mempersembahkan hidupnya seperti Samuel. Kami terima dia dengan iman sebagai anak kami kembalikan dia dengan iman sebagai pelayan Tuhan yang melayani raja di atas segala raja. Biarlah dia boleh mengenal Tuhan lewat pendengaran secara langsung dari Tuhan. Suara Tuhan bila disingkapkan maka akan memberikan pengertian buat anak kami. Kami berdoa dan mengucap syukur buat kekasih-kekasih Tuhan yang pada pagi hari ini menerima sabda firman Tuhan, diberkati, dipulihkan, dikuatkan, dibebaskan dari pisau operasi, dibebaskan dari roh maut, roh kecelakaan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, Engkau menerima semuanya dengan iman, dengan penuh ucapan syukur. Berkat Tuhan di pagi hari, sumur-sumur yang dibukakan, embun-embun pagi hari, berkat-berkat mana surgawi kami terima dalam nama Yesus. Ini doa kami dan pengharapan kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi diucapkan selamat ulang tahun buat putri tercinta Queen Gracia. How do you serve God with your talent? Maka engkau akan menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Selamat ulang tahun Queen Gracia, happy birthday. Gembala dan Jemaat Betani mengucapkan selamat ulang tahun, dan juga para pendengar, para audiens yang ada semuanya mengucapkan selamat ulang tahun buat Queen. God bless you. Shalom buat semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.